luar biasa sekali. Terima kasih anak-anak. Cek. Dua. Oh. Cek 1 2, iya. Grogi mungkin Mbak ya. Mohon izin Bapak Ibu serta anak-anak semuanya, saya berdiri Bapak Raji. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 3 Kuta Utara, yang saya hormati Bapak Pengawas Komprehensif SMP Negeri 3 Kuta Utara, yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kuta Utara, bukan PLT lagi Pak ya, untuk Kuta Utara, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru, staf pegawai, serta anak-anak OSIS yang Ibu cintai. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak yang Ibu cintai, hari ini merupakan hari yang membahagiakan, membanggakan, dan suatu kebanggaan juga buat saya pribadi. Karena hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara kegiatan serah terima jabatan Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara. Untuk itu mari kita memanjatkan puja dan puji syukur hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan agar acara Sakti Hijab ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang, Jadi agar Bapak Ibu semuanya, anak-anak bisa lebih sayang dengan tiang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya sudah ada di layar, Ninyoman Ayu Suciati SSI MTI. Jadi Bapak Ibu atau anak-anak boleh memanggil dengan sebutan Ibu Ayu, boleh Ibu Suci dan Dos, Ibu Mangayu dan Dos, Jadi bebas, tidak harus memanggil dengan sebutan apapun ya. Baik, saya asli Denpasar Bapak Ibu, kelahiran Denpasar tanggal 16 Maret tahun 1981. Jadi baru berulang tahun ini ceritanya, tanggal 16 Maret kemarin. Status saya sudah menikah dengan mantan pacar ya, menikah dengan mantan pacar. Nama suami saya Ibu Sri Ngurah Anom Mardika SSI. Beliau asli Desa Tulikuk Gianyar, dan kami tinggal di daerah, alamat saya tinggal sekarang itu bukan di Gianyar tapi di daerah Buduk Mumi Bandung. Jadi yang sering ke SMP Negeri 3 Mumi, itu rumah saya dekat sekali dengan SMP 3 Mumi. Dan ya, untuk perkenalan lebih lanjut mungkin kita bisa saat sambil jalan ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan saya sebelum diangkat menjadi Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara ini, sebelumnya saya adalah seorang guru sama dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bertugas menjadi guru IPA. Senang dengan IPA? Tidak. Tergantung gurunya mungkin ya Bapaknya. Tidak ya. Jadi dia adalah guru IPA di SMP 1 Kuta Utara, dengan mengambil jurusan S1 dulu di Fakultas MIPA Universitas Udayana. Jadi basic saya adalah biologi. Saya satu kelas dengan Ibu Wira Maharani. Beliau tidak hadir hari ini ya? Iya. Saya seumuran, saya seangkatan dengan beliau. Saya kan bestie, satu bestie. Kemana-mana selalu sama Ibu Wira Maharani. Setelah tamat kuliah S1, kami terpisah cukup beberapa tahun, akhirnya kembali disatukan oleh nasib mungkin kembali bersatu di SMP 3 Kuta Utara ini. Tapi sayang ibunya lagi sakit nih, lagi sakit. Ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Baik, untuk perjalanan pendidikan saya SSI itu artinya bukan sarjana sastra Inggris, tapi SSI itu adalah sarjana sains, yang dulu SSC, sekarang diganti menjadi SSI. Itu murni. Jadi basic saya sebenarnya cita-citanya tidak menjadi guru Bapak, makanya saya memilih ke ilmu murni. Jadi tujuan cita-citanya sebenarnya jadi dosen. Ya, tapi karena kandas di tengah jalan, karena sesuatu hal, akhirnya saya melanjutkan studi mendapatkan akte mengajar. Kalau dulu kan akte mengajar lagi heboh nih.
Akte 4 itu di IKIP PGRI selama 8 bulan tahun 2014. 2003 saya tamat S1 dan 2004 pertengahan itu sudah tamat akte mengajarnya. Kemudian ada bukaan guru bantu. Nah, dulu lagi keren guru bantu angkatan 1, angkatan 2. Jadi saya mendaftar di guru bantu angkatan 2. Jadi pada saat itu saya belum diwisuda di akte mengajar. Tapi atas kebaikan dari dekan IKIP PGRI pada waktu itu adalah Bapak Darmade. Jadi beliau memberikan saya surat keterangan sudah lulus dari akte mengajar. Satu saya mendaftar dan Astungkara itu diterima, dan tempat tesnya dulu guru bantu itu di SMP 1 Kuta Utara dengan tes dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Jadi tesnya itu sama persis dengan kita mencari tes PNS, seperti itu pengalamannya. Kemudian tahun 2005 sudah dinyatakan lulus dan bertugas langsung di SMP Negeri 1 Kuta Utara. Jadi sudah langsung tempat tes di sana, tempat tugas juga di sana. Bapak Ibu, saya kira menjadi guru bantu itu sudah luar biasa, akan ini dapat gaji yang lumayan besar, tapi tidak ternyata. Jadi guru bantu itu gajinya dari pusat dengan nominal gaji hanya 400.000 per bulan. Itu pun dibayarnya 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali, bahkan terakhir saya jadi guru bantu itu dibayar 9 bulan sekali. Jadi dibayangkan, jadi saya nyari gajinya itu bukan langsung dapat dari sekolah seperti Bapak Ibu sekarang, tapi saya mencarinya di kantor pos di dekat SMP Ngurah Rai. Itu Bu ya, kenal dengan Bu Juniasi, Bu Parwati. Di sana baru parkir motor saja, mungkin Pak Posnya sudah hafal dengan wajah saya yang setiap bulan cari gaji. Baru parkir motor karena pada saat itu kantor pos tidak tertutup, itu terbuka, kelihatan di jalan. Berpakai motor sudah, nah dada-dada itu artinya gajinya belum masuk. Jadi balik lagi, bulan depan lagi dada-dada belum masuk. Akhirnya 3 bulan baru bilang sini, nanti gajinya sudah masuk. Itu perjuangan saya Bapak Ibu. Jadi itu melatih kesabaran dan keyakinan saya. Mungkin ini akan indah pada waktunya, karena ada iming-iming katanya akan jadi PNS. Guru bantu itu langsung diangkat. Tapi 2 tahun berlalu, banyak teman-teman saya yang seangkatan mengundurkan diri karena tidak tahan, tidak kuat dengan gaji yang begitu kecil. Nah, saya juga seperti itu. Akhirnya saya mencoba mengajar, mencari pengalaman baru, mengajar di SMP Ngurah Rai bersama senior saya, Ibu yang terhormat Bu Juniasi, Bu Parwati. Mengajar di sana selama kurang lebih hampir 2 tahun. Ya selain nambah pengalaman juga nambah gaji, Bapak Ibu. Siapa yang tidak perlu gaji kan? Jadi, nah setelah nikah, mungkin buah kesabaran saya sudah didengar oleh Tuhan. Akhirnya tahun 2008 SK CPNS saya keluar. Otomatis itu tidak isi tes lagi. Itu Astungkara sekali, benar-benar bersyukur. Dan tahun 2010 SK PNS itu sudah di tangan. Mulailah awal karir saya Bapak Ibu menjadi guru itu di tahun 2010. Jadi mulai dari, karena saya S1 pangkatnya 3A, mulai karir saya meniti setiap 2 tahun itu sampai sekarang menjadi pangkat 4A atau pembina. Jadi Astungkara sekali. Luar biasa pengalaman saya selama menjadi guru, terutama di SMP Negeri 1 Kuta Utara ini. Bapak Ibu, banyak pengalaman yang saya dapatkan. Kalau boleh cerita, saya sebutkan salah satu pengalaman saya bersama dengan Bapak Dana itu mengikuti diklat calon kepala sekolah tahun 2018. Saya adalah satu-satunya, kalau sekarang sudah resmi ya, satu-satunya kepala sekolah yang berstatus wanita di SMP negeri. Jadi saya dikelilingi oleh Arjuna kepala sekolah negerinya ya. Kalau sekolah swastanya banyak yang wanita. Itu luar biasa buat saya. Kemudian saya juga pernah menjabat sebagai kaum humas Bapak Ibu di SMP 1 Kuta Utara. Mungkin dengan Bapak Putu ya, kayak teman lama saya. Gimana kabar Pak? Baik, sehat ya. Oke. Jadi nah, kemudian selain itu pengalaman saya Bapak Ibu, saya pernah menjadi guru inti tingkat nasional, jadi Mapol IPA. Jadi yang memberikan fasilitator kepada beberapa guru IPA di Kabupaten Badung terkait dengan peningkatan kompetensi pembelajaran. Kemudian saya juga menjadi alumni guru penggerak angkatan 1 Kabupaten Badung dan dipercaya menjadi
pengurus inti dari komunitas guru penggerak Kabupaten Badung. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat wajah saya di Zoom kemarin ya, sebagai moderator seminar komunitas guru penggerak. Saya berada di bagian tim pengembang programnya. Kemudian saya juga berpengalaman pernah menjadi juara dalam Olimpiade Guru Nasional. Jadi mata pelajaran IPA pada itu mendapatkan juara 2 Tungkara. Kemudian dipercaya menjadi narasumber beberapa sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi pembelajaran. Seperti di SMP saya sendiri, SMP 1 Kuta Utara, kemudian ada SMP 2 Kuta Utara, SMP 2 Kuta, SMP 5 Dian Semal, dan SMP 2 Kuta Selatan. Jadi Bapak Ibu, dari sekian sedikit ilmu dan sedikit pengalaman yang saya miliki, saya nantinya akan menggabungkan banyaknya ilmu dan banyaknya pengalaman yang Bapak Ibu miliki di sini, sehingga itu akan menjadi kekuatan kita Bapak Ibu, aset kita untuk memajukan SMP Negeri 3 Kuta Utara ini. Nah, itu pengalaman saya Bapak Ibu. Tanggal 15 Maret 2022 kemarin saya menerima SK Bupati tanggal 1 Januari 2022 yang resmi mengangkat saya menjadi Kepala SMP Negeri 3 Kuta Utara. Dan surat perintah melaksanakan tugas itu saya terima dari dinas dan akan resmi mulai menjalankan tugas saya amanah ini di sekolah ini per tanggal 1 April 2022. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon izin Bapak Komite, Bapak Pengawas untuk bergabung bersama dengan keluarga besar SMP Negeri 3 Kuta Utara ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi seorang kepala sekolah itu bukanlah tugas yang mudah. Tugas kepala sekolah itu sangat berat. Banyak hal-hal yang akan dipikirkan, banyak tanggung jawab yang harus dipikul. Kalau pernah saya baca itu ada 7 tugas utama daripada kepala sekolah Bapak Ibu. Yang pertama dia sebagai pendidik atau edukator. Jadi siapa yang dididik? Kalau sebagai guru kan yang dididik hanya siswa. Tapi kalau sebagai kepala sekolah dia tetap sebagai pendidik atau membimbing selain siswa juga guru, pegawai, seluruh warga sekolah. Yang kedua, kepala sekolah itu harus bisa bertindak sebagai manajerial. Jadi dia memanage satuan pendidikannya dengan memperhatikan aset atau sumber daya yang dimilikinya, sehingga dia bisa menyusun program yang memang benar-benar tepat sasaran. Yang ketiga, kepala sekolah itu harus bisa bertindak sebagai administrator. Jadi dia pengelola administrasi. Dia harus bisa mengelola administrasi keuangan, sarkas, tenaga pendidik, kependidikan, kegiatan belajar mengajar, BK dan sebagainya. Itu harus menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, itu kepala sekolah itu harus bisa sebagai supervisor. Supervisor di sini kepala sekolah harus bisa menyusun program supervisi. Tidak hanya menyusun, tapi melaksanakan dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil supervisi tersebut. Sehingga bisa diketahui kompetensi mana yang perlu ditingkatkan atau yang dipertahankan dari staf guru maupun pegawainya. Kemudian yang kelima itu ada tugasnya sebagai inovator. Jadi kepala sekolah itu harus punya ide-ide cemerlang Bapak Ibu untuk melakukan perubahan di segala aspek. Tentunya perubahan itu adalah kepentingannya dipusatkan kepada peserta didik. Kemudian ada tugas yang paling utama lagi adalah sebagai motivator. Jadi kepala sekolah itu harus bisa memberikan motivasi. Jadi tidak hanya motivasi kepada staf atau siswa yang berprestasi, tapi kepada staf, guru ataupun pegawai yang mengalami kendala, sehingga ada motivasi semangat dari dalam untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada intimidasi maupun tekanan dari pihak kepala sekolah itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, mungkin beberapa tugas dari kepala sekolah, banyak sekali sebenarnya. Jadi karena saya menyadari itu Bapak Ibu, sebagai seorang kepala sekolah baru di SMP 3 Kuta Utara ini, agar saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, jadi saya memohon nantinya bantuan, kerjasama, dukungan, kolaborasi mungkin dari Bapak Komite, Bapak Pengawas, Bapak Kepala Sekolah dari sekolah antar sekolah yang lain juga perlu kita
kita ajak untuk saling berkolaborasi, dan yang paling tentu adalah kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua, dari peserta didik, orang tua siswa, seluruh stakeholder pendidikan di sini. Kita akan rangkul agar semua program-program yang kita laksanakan ini memang benar-benar efektif dan tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal kepemimpinan saya menjadi kepala sekolah nantinya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah tidak akan merubah secara drastis kondisi di SMP 3 Kuta Utara ini. Saya akan melakukan adaptasi terlebih dahulu, karena saya juga baru tahu bahwa kondisi SMP 3 Kuta Utara ini adalah belum punya gedung, Bapak ya. Jadi belum ada sarana-prasarana yang begitu mendukung, masih bergandengan dengan 2 SD 1 dan SD 2 Kerobokan Tua. Jadi itu merupakan tugas tambahan bagi saya pribadi untuk melakukan adaptasi, mempelajari lingkungan sekolahnya, mempelajari karakter sumber daya manusia, karakter kepala sekolah 2 sekolah tersebut, sehingga nantinya kita bisa berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi efektif dengan baik, sehingga apapun program yang kita laksanakan di SMP 3 Kuta Utara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari 2 sekolah tetangga kita ini. Dan sebagai seorang kepala sekolah, Bapak Ibu, saya punya mimpi. Dadas bermimpi nggih? Sebagai manusia kita juga harus punya mimpi, anak-anak ya. Harus punya mimpi setinggi-tingginya. Tidak apa-apa, tidak ada larangan tidak bayar. Tidak bayar kalau kita bermimpi ya. Silakan bermimpi setinggi-tingginya, karena dengan mimpi itulah ada arah dalam hidup kita, ada tujuan yang ingin kita capai, sehingga kita bisa belajar dan berusaha lebih baik lagi untuk mencapai impian tersebut. Untuk impian saya ringan-ringan saja, Bapak Ibu. Jadi saya bermimpi sekali agar sekolah ini punya gedung dulu. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Komite, mungkin dengan Bapak pengawas juga, bagaimana kita berkoordinasi dengan masyarakat di sini atau dengan instansi terkait agar SMP 3 Kuta Utara ini bisa punya gedung minimal. Karena apa? Dengan gedung ini, dengan adanya gedung, dengan adanya sarana prasarana itu, maka program-program yang berpihak kepada murid yang akan kita laksanakan nanti akan berjalan lebih efektif. Nah, karena arahnya kemana? Arah saya, mimpi saya yang lebih tinggi lagi adalah SMP 3 Kuta Utara ini bisa menjadi sekolah penggerak. Saya ingin sekali SMP 3 Kuta Utara ini bergabung, berpartisipasi menjadi sekolah yang merubah transformasi ekosistem pendidikan itu menjadi lebih baik lagi dan berpihak kepada murid. Karena kebetulan saya juga guru penggerak, saya mengalami dan saya menyadari betul manfaatnya. Manfaat bagi sekolah itu luar biasa. Jadi saya harap di sini Bapak Ibu guru yang memenuhi persyaratan untuk ikut guru penggerak, karena batas waktu pendaftarannya sampai 15 April lagi. Jadi yang masih muda-muda, mungkin ada yang sudah 5 tahun ke atas mengabdi? Ada? Silakan coba angkat tangan. Ibu, Bapak Putu, dua orang kan? Berapa orang ya? Oh 3, jangan malu-malu Ibu. Jadi yang 3 orang ini, saya sudah hafal wajahnya. Saya wajibkan ikut guru penggerak. Gimana Pak? Setuju nggak Bapak Ibu? Oke. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu biar semangat teman-temannya. Kita buktikan SMP 3 Kuta Utara walaupun tidak punya gedung, walaupun masih numpang, tapi ada muncul tiga guru penggerak nantinya yang akan membantu menggerakkan ekosistem pendidikan di SMP 3 Kuta Utara itu menjadi lebih baik lagi. Bisa diikuti nanti Ibu. Pendaftarannya masih sampai tanggal 15 April. Nanti akan saya pandu. Kalau Bapak Ibu memerlukan rekomendasi, akan langsung saya berikan, akan saya mudahkan. Karena menjadi guru penggerak itu adalah modal Bapak Ibu nantinya ke depan. Kalau guru honor itu akan diprioritaskan ke P3K-nya Bapak. Itu sudah ada pengumumannya dari kementerian, akan diprioritaskan untuk P3K-nya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang PNS, mungkin yang masa kerjanya masih tersisa 10 tahun lebih, silakan ditanya. Ya, Bapak Ibu yang PNS di Ramadan biar bisa saya berkenal. Ibu Parwati, Bu Juniasi 4. Masa kerjanya kira-kira berapa lama Ibu? Kurang dari 10. Yang lebih dari 10 enggak? Wah, Ibu harus ikut ya. Oke, ya. Semangat dan tepuk tangan Bapak Ibu untuk guru kita yang PNS. Masih ada satu yang berpeluang untuk menjadi guru penggerak. Kenapa saya tekankan seperti itu?
bukan mengintimidasi, tapi saya mengarahkan peluang prospek ke depannya guru penggerak. Bapak Ibu, saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Kadis bahwa masih ada SMP kita negeri yang kekurangan kepala sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Kota Selatan. Dan salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah, salah satunya adalah, kalau PNS ya, adalah menjadi guru penggerak. Ataupun yang honor bisa juga dipilih menjadi kepala sekolah asalkan dia bisa lulus dari P3K. Itu prospek kedepannya menjadi kepemimpinan dalam satuan pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mewujudkan sekolah penggerak nantinya yang akan merubah transformasi ekosistem pendidikan di sekolah tercinta kita ini, saya tidak bisa bergerak sendiri. Jadi saya tetap memerlukan dukungan kolaborasi dari seluruh stakeholder, dari pengawas, dari Bapak Ibu komite, orang tua, dan seluruh siswa, agar sekolah kita ini benar-benar menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena konsep sekolah penggerak Bapak Ibu adalah merdeka belajar. Merdeka belajar bagi siapa? Tentu yang utama adalah merdeka belajar bagi siswa kita. Jadi siswa kita nanti di tahun ajaran baru 2022-2023 itu wajib, bukan wajib ya, diberikan pilihan untuk melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka, bukan lagi K13 untuk yang di kelas 7. Jadi mari kita bersama-sama agar SMP 3 Kuta Utara ini bisa melaksanakan kurikulum merdeka untuk satu tingkat di kelas 7. Oke. Akhir kata Bapak Ibu, saya mohon doa restu dari Bapak Ibu semua, mohon dukungan secara moral, secara semangat dan motivasi agar saya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin sekolah yang maju itu tidak ditentukan oleh kepintaran kepala sekolahnya. Walaupun kepala sekolahnya pintar, luar biasa, IQ-nya berapa, itu tidak menentukan sekolah itu bisa berkualitas. Jadi yang bisa menentukan kualitas suatu sekolah itulah kepala sekolah itu bisa merangkul seluruh warga sekolahnya, merangkul seluruh aspirasi sekolahnya, sehingga sekolah itu bisa menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Aman dalam artian Bapak Ibu dan seluruh siswa bebas dari 3 masalah besar pendidikan. Di sini saya harap Bapak Ibu tidak ada yang intoleransi ya. Saya yakin toleransi Bapak Ibu dan siswa-siswa kita sangat tinggi. Yang kedua, bebas dari namanya kekerasan tindakan seksual ya. Yang ketiga, bebas dari pembulian. Itu adalah tujuan ke depan daripada sekolah penggerak. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu kita bergerak bersama untuk mewujudkan merdeka belajar di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Atur semua.